Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di video ini Bapak akan menyajikan tutorial mengenai materi program linier. Baik, sebelum kita ke videonya, kita lihat dulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu mengenai program linier. Program linier ini adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Dengan kata lain, program linier merupakan suatu teknik dalam mendapatkan nilai optimum, artinya nilai maksimum dan minimum. Suatu fungsi objektif dengan kendala-kendala tertentu. Dan kendala ini diterjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Waktu kelas 10 kalian sudah belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier. Dan sekarang kita akan refresh untuk bagaimana cara membuat grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Sebuah model masalah program linier yang dinyatakan dalam dua variabel itu dapat diselesaikan dengan grafik yang merepresentasikan kedua variabel tersebut. Pendekatan solusi masalah dengan grafik sangat membantu, terutama dalam melihat dan memahami kendala-kendala dan fenomena yang mungkin terjadi dalam penyelesaian masalah ini. Baiklah, langsung saja yang pertama kita akan mencoba menggambar grafik pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebagaimana diketahui bahwa pertidaksamaan merupakan kalimat matematika terbuka yang memuat atau yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, seperti misalnya tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tanda tidak sama dengan. Nah, untuk mempermudah penyajian pada diagram Cartesius, variabel dinyatakan dalam X atau Y. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian, kita tulis dengan HP, pertidaksamaan berikut ini. Nah, ini yang disajikan dalam bentuk gambar pada sistem koordinat Cartesius ya, di mana X dan Y-nya adalah anggota dari bilangan real. A-nya yaitu X lebih besar sama dengan 1. Jadi tentukan HP pertidaksamaan berikut. A, X lebih besar sama dengan 1. Kemudian B, 2X lebih besar 5 ya. Kita ke bagian C atau soal yang C-nya kita tulis min 1 lebih kecil dari Y lebih kecil sama dengan 2. Baik, langsung kita selesaikan untuk soal bagian A ya. Soal bagian A yaitu X lebih besar sama dengan 1. Untuk mendapatkan himpunan penyelesaian dalam bentuk gambar yang disajikan pada sistem koordinat Cartesius, setiap pertidaksamaan terlebih dahulu diubah dalam bentuk persamaan. Lalu setelah itu digambar grafiknya. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan meraster daerahnya atau mengarsir daerahnya. Jadi langkah pertama tulis dulu X-nya sama dengan 1. Nah, setelah tulis X sama dengan 1, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, kita tulis diagram Cartesiusnya yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menggambar garis X sama dengan 1 ya, kita fokus ke sumbu X-nya. Sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal. Kita lihat angka 1-nya ada di angka 1-nya kita fokus. Kita tarik dari sumbu X-nya, kita tarik ke atas dan ke bawah. Karena di sini kita akan menggambar garis X-nya lebih besar sama dengan 1. Kalau ada tanda lebih besar sama dengan, maka garisnya adalah garis tebal. Atau dalam arti kata bukan garis putus-putus ya. Nah, seperti ini. Ini garisnya garis tebal, bukan garis putus-putus karena tandanya adalah X lebih besar sama dengan 1. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita arsir atau kita raster ke kanan ya.
Karena kan nilai X-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Lebih besar sama dengan 1 itu kan X-nya bisa dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke kanan. Jadi kita raster ya. Supaya lebih enak dilihatnya, boleh menggunakan warna yang lainnya. Silahkan ya. Mau pakai warna ungu, pink, coklat, abu-abu, kelabu, warna nila, dan lain sebagainya, silahkan ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih hasilnya. Daerah yang di rasternya kita tulis dengan HP, himpunan penyelesaian. Baik, langsung kita ke contoh soal yang kedua atau yang B tadi. 2X lebih besar 5 ya. Jadi langkah pertama kita tulis dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan ya. Nah, jadi kalau 2X-nya lebih besar 5 berarti kan X-nya lebih besar 5/2. 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi 5/2. Boleh ditulis dulu atau dirubah dulu jadi X sama dengan 5/2 ya. Untuk memudahkan boleh ditulis seperti itu. Atau kamu langsung digambar diagram kartesiusnya juga boleh ya. Nah, ini kita gambar diagram kartesiusnya yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian angkanya kita tulis yang sumbu X ke kanan positif, ke kiri negatif. Sumbu Y-nya ke bawah negatif, kemudian ke atas positif. Nah, kemudian kita lihat di sini X-nya kan lebih besar dari 5/2 ya. Nah, kalau lebih besar dari 5/2 berarti kita fokus ke sumbu X yang horizontal. 5/2 itu artinya 2,5. Berarti antara 2 dan 3 ya. Sekali lagi 5/2 itu 2,5. Lihat antara 2 dan 3 di situ kita garis ke atas dan ke bawah. Putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena nilai X-nya adalah lebih besar dari 5/2. Kalau ada lebih besar sama dengan, maka garisnya bukan putus-putus tapi garis tebal ya. Ini putus-putus karena X-nya lebih besar dari 5/2 atau 2,5. Nah, yang lebih besar dari 2,5 itu kan mulai dari 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Maka ke kanan di daerah yang diarsirnya. Boleh menggunakan warna yang berbeda. Baik, langsung kita ke contoh bagian C. Kita akan menggambar himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 1 lebih kecil Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, pertidaksamaan ini juga dapat diartikan dengan min 1 lebih kecil Y dan Y-nya lebih kecil sama dengan 2. Nah, kita gambar terlebih dahulu garis Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ya. Jadi kita garis terlebih dahulu ya, Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2. Baik, langsung aja kita gambar grafik diagram kartesiusnya yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Kemudian tulis angkanya. X positifnya kita tulis ke kanan, dari 0 ke kanan ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. X negatifnya dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ke kiri. Kemudian sumbu Y negatifnya ke bawah kita tulis. Min 1, min 2, dan seterusnya. Kemudian sumbu Y positifnya ke atas ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang diperhatikan di sini kita akan menggambar grafik pertidaksamaan min 1 lebih kecil Y lebih kecil sama dengan 2. Berarti kita tarik garis dari sumbu Y. Sumbu Y itu kan sumbu yang vertikal ya. Nah, kita lihat sumbu Y yang nilainya min 1. Yang nilainya min 1 kita tarik garis putus-putus. Karena min 1-nya kan lebih kecil dari Y ya, bukan lebih kecil sama dengan, maka garisnya putus-putus. Kecuali kalau min 1-nya lebih kecil sama dengan Y, maka garisnya garis tebal. Garis putus-putus dari Y-nya min 1, terus kemudian garis lagi sekarang yang nilai Y-nya lebih kecil sama dengan 2. Nah, berarti yang di atas ya, positif. Y-nya lebih kecil sama dengan 2. Nah, baru setelah itu kita antara min 1 dengan 2 kita arsir ya. Nah, ini ada sedikit ralat ya. Jadi karena soalnya min 1 lebih kecil Y lebih kecil sama dengan 2, Y-nya lebih kecil sama dengan 2. Jadi untuk nilai Y-nya 2 garisnya tebal ya. Jadi untuk nilai Y-nya lebih kecil sama dengan 2 ya. Untuk sumbu Y-nya itu garisnya adalah garis tebal bukan garis putus-putus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk contoh soal bagian C. Baik, kita langsung ke bagian 2.
kita akan menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau tadi kita sudah coba menggambar grafik pertidaksamaan linear satu variabel dengan 3 contoh. Nah, sekarang kita ke grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Sebagian besar masalah program linear dihadapkan dengan kendala yang berbentuk sistem dari pertidaksamaan linear dua variabel, di mana solusi yang tergambar dapat merepresentasikan solusi optimasi yang dicari. Ini pernah kita pelajari waktu di kelas 10 ya, mengenai SPLDV, masih ingat ya? Di kelas 10 sudah belajar ini mengenai SPLDV. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Gambarlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Yang bagian A, misalnya kita ambil contoh soal X plus 2Y min 6 lebih besar 0. Yang B-nya 3X min 2Y lebih kecil sama dengan 24. Nah, kita akan coba kerjakan yang bagian A, yaitu X plus 2Y min 6 lebih besar 0 ya. Seperti halnya pertidaksamaan linear satu variabel, jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, itu terlebih dahulu pertidaksamaan diubah menjadi bentuk persamaan ya. Nah, daerah penyelesaian dicari dengan cara menguji salah satu titik yang tidak terletak pada garis ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu menjadi bentuk persamaan, yaitu X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Yaitu kita buat tabel dulu. Kita buat tabel yang terdiri dari tabel terdiri dari variabel X, variabel Y, dan X, Y, seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang nilai X-nya kita tulis 0. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kemudian di kolom berikutnya juga sama. Kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Nah, sekarang kalau X-nya 0 tinggal dimasukkan ke persamaan tadi ya, X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0 berarti kan 0 tambah 2Y min 6 sama dengan 0. 0 tambah 2Y, 2Y. Jadi 2Y sama dengan 6. Min 6-nya pindah ruas sekarang jadi 6. Maka Y sama dengan 6 bagi 2, 3. Tulis Y-nya 3, maka X, Y-nya tulis dengan 0,3. Berikutnya kalau Y-nya 0 gimana? Berarti masukkan lagi ke persamaan X plus 2Y min 6 sama dengan 0. X tetap X ditambah 2 kali Y-nya ganti dengan 0, dikurang 6 sama dengan 0. Min 6-nya pindah ruas sekarang jadi 6. Maka X sama dengan, nah kita lihat di situ, X sama dengan 6 ya. Oke, maka 6,0 untuk X, Y-nya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat titik bantunya ya. Setelah ini kita akan buat titik bantunya atau titik ujinya. Nah, titik ujinya kita ambil 0,0. Artinya kalau X-nya 0, Y-nya 0 berapa ya? Nah, kita masukkan ke persamaan tadi X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka tanda sama dengannya dirubah lagi ke tanda lebih besar ya. Min 6 apakah lebih besar dari 0? Nah, karena min 6 itu tidak lebih besar dari 0, maka hal ini salah. Ya, nah kalau salah berarti nanti himpunan penyelesaiannya tidak mengarah ke titik koordinat 0,0 ya. Oke, supaya paham kita gambar dulu diagram Cartesiusnya. Kita akan coba gambarkan dulu diagram Cartesiusnya. Diagram Cartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y seperti ini ya. Sumbu X-nya sumbu yang horizontal, sumbu Y-nya sumbu yang vertikal. Nah, kita tulis angkanya untuk sumbu X dari 0 ke kanan ya, positif. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian setelah itu dari sumbu Y-nya dari 0 ke atas ya, positif. Nah, baru kita masukkan, kita gambar nilai yang tadi sudah kita buat tabelnya ya. Titik potongnya kan tadi 0,3 dan 6,0 ya. Nah, sekarang 0,3 kita buat titik tebal. 0,3 itu berarti X-nya 0, Y-nya 3, berarti di atas ya. X-nya 0, Y-nya 3. Kita buat titik menggunakan warna yang berbeda boleh untuk membedakan. Kemudian udah 0,3 udah, kemudian 6,0. X-nya 6, Y-nya 0 ya. Kita buat lagi titik dengan warna biru misalnya ya. Nah, 6,0 udah. Kalau udah tinggal dihubungkan.
dihubungkan ya. Nah, kita hubungkan seperti itu ya. Karena ini pertidaksamaan tandanya lebih besar ya, tidak ada sama dengannya, maka garisnya adalah garis putus-putus ya. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengannya, misalnya lebih besar atau lebih kecil, maka garisnya adalah garis putus-putus ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah membuat titik uji. Kalau titik ujinya 0,0, hasilnya ternyata salah, berarti arsirannya bukan ke 0, tapi menghadap ke atas, keluar ya. Maka kita arsir ke atas menggunakan warna pink ya. Kita arsir himpunan penyelesaiannya ke atas menggunakan warna pink. Silakan sesuai dengan selera ya, mau pakai warna ungu boleh, warna kelabu boleh, warna nila boleh, warna hitam Jadi pekat hasilnya boleh, kurang silakan. lebih seperti ini ya. Warna coklat boleh, silakan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal bagian B. Kita akan menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel dari soal bagian B, yaitu 3x min 2y lebih kecil sama dengan 24 ya. Jadi seperti biasa, gambar dulu garis tersebut menjadi bentuk persamaan 2x min 2y sama dengan 24. Kemudian digambar tabelnya yang terdiri dari variabel x, y, x, y sebagai kolom pertama. Nah, ini fungsi membuat tabel ini adalah untuk menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, sekarang kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? Sebaliknya, kalau y-nya 0, x-nya berapa? Ya, oke, kita masukkan ke persamaan. Kalau x-nya 0, berarti 3 kali 0 dikurang 2y sama dengan 24 ya. Maka kita lihat ke bawah, min 2y sama dengan 24. Maka y sama dengan 24 dibagi min 2 sama dengan min 12 ya. Jadi y-nya sama dengan min 12. Atau mau langsung diturunkan min y ke bawah boleh. Jadi min y sama dengan 24 dibagi 2, 12 kan. Maka y-nya sama dengan min 12. Tinggal dimasukkan ke dalam tabel tadi ya. X-nya 0, maka y-nya min 12. Jadi 0, min 12. Nah, sekarang kalau y-nya 0, berarti 3x min 2 kali 0 sama dengan 24. 3x sama dengan 24. Maka x-nya sama dengan 24 bagi 3, 8 ya. Maka 8,0 ya. Baik, ini untuk tabelnya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan coba menentukan titik uji, yaitu titik koordinat 0,0 yang tidak terletak pada garis. Kita masukkan ke persamaan 3x min 2y sama dengan 24. X dan y-nya kita ganti dengan 0. Kalau diganti dengan 0 berarti 3 kali 0 dikurang 2 kali 0 ya. Sama dengan 24. Nah, tanda sama dengannya kita rubah lagi menjadi tanda pertidaksamaan ya. Kembali ke awal tadi, 3x min 2y lebih kecil sama dengan 24. Kalau mau langsung ditulis di awal menjadi 3x min 2y lebih kecil sama dengan 24 juga tidak masalah ya. Nah, hasil akhirnya adalah bahwa 0 lebih kecil dari 24. Betul ya? Kita tulis betul atau benar. Maka kalau benar, ketika kita menggambar diagram kartesiusnya, maka daerah yang diarsirnya dia akan menghadap ke titik 0,0. Baik, kita buktikan. Kita akan coba gambar diagram kartesiusnya yang terdiri dari sumbu x dan sumbu y. Kita akan gambar sumbu x dan sumbu y. Kita tuliskan angka-angkanya terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini nilai y-nya lumayan ya. Di sini ada min 12. Kemudian nilai x-nya 8. Boleh pakai kita kelipatan, boleh. Mau pakai kelipatan 2 atau 4 boleh ya. Jadi untuk penulisannya boleh menggunakan kelipatan. Misalnya kalau kelipatan 1 berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau mau pakai kelipatan 2 misalnya 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Atau mau pakai kelipatan 4 boleh. Misalnya 0, 4, 8, 12 dan seterusnya boleh, silahkan. Nah, baik, setelah ini kita masukkan nilai dari tabel tadi ya, titik koordinatnya yang diperoleh dari tabel 0, min 12 dan 8,0. Sekarang 0, min 12 berarti x-nya 0, y-nya min 12. Berarti di bawah ya kita coba gambarkan titik tebal atau bulatan-bulatan menggunakan warna yang berbeda untuk membedakan atau supaya lebih jelas dalam proses menggambarnya. Misalnya menggunakan bulatan kecil warna biru 0, min 12 ya titik koordinatnya. Kemudian titik koordinat yang keduanya 8,0 ya. Berarti x-nya 8, y-nya 0.
Kemudian keduanya tinggal dihubungkan atau digaris. Garisnya di sini garis tebal karena di sini tandanya adalah lebih kecil sama dengan ya. Ada tanda lebih kecil sama dengannya. Jadi 3x min 2y lebih kecil sama dengan 24. Nah, baru setelah itu kita lihat karena tadi titik ujinya 0,0 itu ternyata benar, berarti daerah yang diarsirnya adalah menuju ke 0,0 ya, menuju ke koordinat 0,0. Ya, kita arsir dengan menggunakan warna pink seperti ini. Nah itu adalah himpunan penyelesaiannya dari garis biru menuju ke koordinat 0,0 ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menggambar grafiknya ya. Nah, ini ada himpunan penyelesaiannya. Baik, silahkan digambar terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa kalau misalnya ada yang belum paham ditanyakan langsung ya. Baik, kita menuju ke bagian 3 atau bagian terakhir. Kita akan menggambar grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel nantinya akan kita bahas ya. Dan untuk menggambarkan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya ya, masing-masing pertidaksamaan ini nanti akan dibuat penyelesaiannya dan diletakkan pada satu sistem koordinat kartesius. Contoh soal, misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini. Yang bagian A misalnya, contoh soal yang bagian A, kita tulis dengan X plus Y lebih kecil 4, di mana X dan Y-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real. Contoh yang kedua atau yang bagian B-nya, misalnya X plus Y lebih kecil sama dengan 5. Kemudian 3X plus 8Y lebih kecil sama dengan 24. Kemudian X-nya lebih besar sama dengan 0. Kita tulis X lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. X dan Y-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real ya. Nah, kita kerjakan yang bagian A terlebih dahulu ya. Masing-masing pertidaksamaan digambarkan pada sistem koordinat kartesius pastinya. X plus Y lebih kecil sama dengan 4. Ya, kita tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. X-nya lebih besar sama dengan 0. Kita buat tabelnya dulu seperti biasa. Tabel yang terdiri dari komponen X dan Y-nya. Nah, kemudian kita masukkan kalau X-nya 0 maka Y-nya berapa. Dan kalau Y-nya 0, X-nya berapa ya. Polanya seperti itu. Tulis kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4 ya. Karena kan X plus Y sama dengan 4 ya. Jadi tanda pertidaksamaannya kita rubah dulu menjadi sama dengan. Jadi 0 ditambah Y sama dengan 4, maka Y-nya 4. Tulis 0,4. Terus kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, maka X-nya juga sama ya, 4. Tulis X-nya sama dengan 4. Maka di sini ditulis koordinatnya yaitu 4,0. Maka dengan demikian titik potong dengan sumbu koordinat grafik melalui titik 0,4 dan 4,0. Setelah itu kita mengambil titik uji 0,0 ya. Nah, kita akan coba membuat atau mengambil titik uji 0,0. Tinggal kita masukkan ke pertidaksamaan X plus Y lebih kecil 4. X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 0. 0 tambah 0 lebih kecil 4. 0 lebih kecil 4, betul ya? Kalau betul berarti nanti gambar himpunan penyelesaiannya berarti nanti menuju ke koordinat 0,0 ya untuk garis yang diarsirnya atau yang diarsirnya. Nah, kemudian X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 ini merupakan daerah di sebelah kanan sumbu Y ya. Jadi daerah penyelesaian X lebih besar sama dengan 0 merupakan daerah di sebelah kanan sumbu Y. Baik, berikutnya kita gambar diagram kartesiusnya. Seperti biasa kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Secukupnya kita tuliskan nilainya atau angkanya ya. Misalnya dari 0 sampai 4 atau sampai 5 ke kanan boleh kita tulis.
0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena di koordinat tersebut yang sudah kita gambar tabelnya positif ya, dari 0 sampai 4 untuk titik potongnya. Kemudian ke atas juga ya, positif, kita tulis dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baik, nah sekarang kita lihat 0,4 ada di atas ya, maka kita ambil bulatan kecil, boleh menggunakan warna yang berbeda, misalnya warna biru ya. Kemudian 4,0 juga kita ambil bulatan. Nah, 0,4 dengan 4,0 setelah dua-duanya kita ambil bulatan, kemudian kita hubungkan dengan garis putus-putus di sini. Kenapa? Karena pertidaksamaannya adalah lebih kecil. Jadi menggunakan garis putus-putus. Kalau lebih kecil sama dengan garisnya garis tebal. Baik, di awal tadi sudah dijelaskan ketika mengambil titik uji, daerah yang diarsirnya menuju ke koordinat 0,0 ya. Maka di sini kita tarik ke koordinat 0,0 ya, berarti ke dalam daerah yang diarsirnya. Nah, karena di sini ada batasannya yaitu X lebih besar sama dengan 0 yang merupakan daerah di sebelah kanan sumbu Y. Nah, maka diarsirnya hanya sampai dengan sumbu Y-nya saja. Ya, itu adalah himpunan penyelesaiannya daerahnya seperti pada gambar tersebut ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik, itu tadi untuk contoh bagian A. Berikutnya kita ke contoh bagian B untuk menggambar himpunan penyelesaiannya. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. X plus Y lebih kecil sama dengan 5, terus 3X plus 8Y lebih kecil sama dengan 24. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, di mana X dan Y-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real. Seperti biasa kita gambar dulu tabelnya ya. Tabel titik potong garis X plus Y sama dengan 5 dengan sumbu koordinat. X-nya kita tulis dengan 0. Nah, kalau X-nya 0 maka Y-nya berapa? Tinggal dimasukkan ke persamaan X plus Y sama dengan 5. Jadi kalau X-nya 0 berarti kan 0 ditambah Y sama dengan 5. Maka Y-nya sama dengan 5 ya, tulis berarti 0,5. Kemudian kalau Y-nya yang 0, maka X-nya berapa ya? Sama seperti tadi. Kalau Y-nya 0 berarti kan X plus 0 sama dengan 5 ya, maka X-nya 5. Nah, maka tulis di situ 5,0. Berikutnya kita membuat titik uji, titik koordinat 0,0 ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka diperoleh 0 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya, 0 lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau betul, jadi daerah yang memuat titik 0,0 merupakan daerah penyelesaiannya. Artinya daerah penyelesaiannya nanti dia menuju ke koordinat 0,0. Baik. Setelah ini kita akan coba menggambar lagi tabel untuk titik potong garis 3X plus 8Y lebih kecil sama dengan 24. Seperti biasa, rubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Setelah itu kita buat tabelnya yang terdiri dari nilai X dan nilai Y-nya ya. Kita tulis tabel, kita gambar tabelnya. Nah, sekarang kalau X-nya 0 maka Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau X-nya 0, berarti langsung kita masukkan ke persamaan ya. Jadi 3 kali 0 ditambah 8Y sama dengan 24. 0 ditambah 8Y sama dengan 24. 8Y sama dengan 24. Maka Y-nya sama dengan 24 bagi 8, 3. Jadi 0,3. Kalau Y-nya yang 0, berarti 3X tambah 8 kali 0 sama dengan 24. 3X sama dengan 24. X-nya sama dengan 24 bagi 3, 8 ya. Maka X-nya sama dengan 8. Jadi tulis di sini 8,0 ya, 8,0 seperti itu. Nah, berikutnya kita ambil lagi titik ujinya. Titik uji 0,0. Nah, kita masukkan X0, Y0. Jadi 3 kali 0 tambah 8 kali 0 lebih kecil sama dengan 24. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 24. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 24? Betul ya. Maka daerah yang diarsirnya dia menuju ke koordinat 0,0.
Nah, kemudian berikutnya untuk batasan yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, artinya adalah bahwa daerah penyelesaiannya merupakan daerah di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Grafik kedua persamaan tersebut nanti dapat digambarkan dalam satu bidang kartesius seperti berikut ini ya. Ya, jadi nanti kita gambar dulu seperti biasa diagram kartesiusnya yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kita tuliskan angkanya ya dari 0 sampai dengan secukupnya ya. Tadi kalau kita lihat dari dua tabel itu nilai X tertingginya 8 ya. Jadi boleh sampai 8 nggak apa-apa. Atau mau dilanjutkan lagi sampai 9 tidak masalah. Kemudian untuk Y positifnya sampai 5 boleh dituliskan ke atas sampai 5 ya. Jadi secukupnya aja. Kalau yang negatif tidak ada boleh diabaikan atau tidak digambar juga tidak masalah. Nah, baru kita tuliskan dari acuan tabel pertama 0,5 dan 5,0. Tulis 0,5 di atas ya, kemudian 5,0 di bawah. Diambil dua titik tersebut. Dari dua titik tersebut kita hubungkan ya dengan garis tebal, karena di sini tanda ketidaksamanya kan lebih kecil sama dengan ya, jadi garisnya garis tebal. Kemudian setelah itu dihubungkan. Nah, kemudian dari tabel yang kedua diperoleh koordinat 0,3 dan 8,0 ya. Digambar lagi untuk bulatan-bulatan kecilnya. Oke, tapi sebelumnya kita arsir dulu ya daerah yang tadi. Daerah untuk pertidaksamaan yang pertama, X plus Y lebih kecil sama dengan 5, kita arsir dulu ke bawah menuju ke koordinat 0,0 ya. Oke, baru setelah itu kita gambar lagi untuk daerah penyelesaian yang kedua yang 3X plus 8Y lebih kecil sama dengan 24 ya, 0,3 dan 8,0. Nah, dihubungkan titik 0,3 dan 8,0 nya dihubungkan dengan warna yang berbeda untuk membedakan. Terus setelah itu diarsir lagi ke bawah. Diarsir lagi ke bawah menuju ke titik 0,0 ya. Jadi di sini arsirannya double. Arsirannya double. Nanti di sini untuk himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya berarti yang arsirannya itu paling banyak. Yang menutupi paling banyak ya. Nah, kemudian batasannya tadi ada tambahan X lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti sumbu X-nya kita acuannya itu pada sumbu X yang lebih besar daripada 0, berarti kan ke kanan. Terus Y lebih besar sama dengan 0, berarti sumbu Y yang lebih besar sama dengan 0 berarti ke atas. Nah, berarti kita arsir semuanya. Kita arsir yang double tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini, pakai warna yang berbeda boleh silakan. Ini untuk mengarsir daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi cukup kita arsir sampai di sini ya. Karena ada batasannya tadi X lebih besar sama dengan 0, berarti dari mulai sumbu X yang horizontal tarik ke atas. Kemudian kalau Y lebih besar sama dengan 0, berarti dari sumbu Y yang vertikal berarti tarik ke kanan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Boleh silakan menggunakan warna yang berbeda ya. Supaya lebih menarik ya, boleh pakai warna hijau atau pakai warna pink, warna violet, warna nila, warna hitam, boleh silakan ya. Nah, silakan digambar sampai di sini ya, mudah-mudahan paham. Andai aku tahu. Baiklah, untuk pembelajaran berikutnya kita nanti akan belajar mengenai model matematika ya. Baik, itu tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan lagi ke video berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.